Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ngebahas soal-soal untuk persiapan ujian semesternya. Ini video kedua. Video pertama kita udah ngebahas 6 soal tentang termodinamika. Bagian awal termodinamika, hukum 1 termodinamika, serta proses-proses yang terjadi pada termodinamika. Oke, nah sekarang kita bahas video yang kedua. Nah, di soal ini, soal nomor 7 sampai soal nomor 10 nanti kita bahas. Di soal nomor 7, ini ada grafik. Grafik ini kita sebut sebagai grafik PV. Kita bahas dulu grafiknya secara umum, baru nanti kita bahas soal ini. Kita bahas grafik P sama V. Oke? P adalah tekanan, dan V adalah volume. Ini V volume, P adalah tekanan. Nah, yang pertama, kita ngebahas bentuk dari grafiknya dulu. Kan kita udah mengenal ada 4 proses, ya kan? Ada isobarik, ada isochorik, ada isotermik, dan ada adiabatik. Nah, kalau kita gambar pada grafik, nah isobarik, kita mulai dari isobarik. Isobarik itu kan tekanannya tetap. Maka grafik untuk isobarik itu nanti P-nya tetap. Oke? Nah ini, V-nya bisa berubah-ubah, tapi nilai P-nya tetap pada P yang sama di angka ini. Oke? Ini adalah proses untuk isobarik. Nah, gimana dengan isochorik? Nah, isochorik itu volumenya tetap. Kalau volumenya tetap, berarti V-nya ya sama. Garis yang V-nya sama. Bisa kita buat kayak gini. Nah, oke? Kalau dia lurus ke atas atau ke bawah, maka itu kita sebut sebagai isochorik. Kemudian kan sebelumnya kita ngebahas nilai W juga. Pada proses isochorik, W-nya kan 0. Tapi kalau pada proses isobarik, W-nya ada rumusnya. P kali V2 kurang V1. Nah, untuk nilai W pada isobarik, kalau arah panahnya ke kanan, oke, maka nilai W-nya positif. Karena kalau dia bergerak ke kanan, berarti V-nya nambah. Tapi kalau dia bergerak ke kiri, panahnya menuju ke kiri, berarti W-nya bernilai negatif. Ini yang kita sebut sebagai isobarik sama isochorik. Nah, gimana dengan isotermik? Kita coba gambar pada grafik yang berbeda. Ini P, ini V. Nah, berbeda sama isobarik sama isochorik, isotermik dia melengkung. Jadi isotermik itu nanti melengkung seperti ini. Nah, kalau dia melengkung kayak gini, maka ini gambar dari isotermik. Isotermik. Nilai usahanya sama kayak isobarik. Kalau ke kanan panahnya berarti positif, kalau ke kiri panahnya berarti negatif. Kalau panahnya kita buat kayak gini, berarti ini positif. Oke? Kita anggap ini suhunya adalah T atau T1 lah. Ini proses isotermik. Terus proses yang keempat, proses adiabatik. Proses adiabatik digambar itu dari sini nanti. Jadi dia juga melengkung. Jadi pada proses adiabatik melengkung seperti isotermik, tapi melengkungnya lebih terjal. Jadi kalau kita gambarkan misalkan, maka adiabatik itu lengkungnya lebih terjal. Nah, kayak gini. Juga melengkung, tapi lengkungannya lebih terjal. Oke, proses ini adalah proses adiabatik. Ini perbandingan antara adiabatik sama isotermik. Oke? Nah, sering pada gambar grafik kita ditanya besar usaha yang ada pada proses yang ada di gambar grafiknya. Nah, kalau kita mau menghitung usahanya, usaha pada grafik, Kalau grafiknya berupa 1 atau 2 proses, yang pertama kita ambil proses terbuka atau grafik terbuka. Kalau grafiknya adalah grafik yang terbuka. Grafik terbuka, mau dia 1 proses atau 2 proses, selama dia terbuka, maka usaha itu sama dengan luas daerah di bawah grafik. Luas daerah di bawah grafik. Misalkan gini, ini grafik, ini P sama V-nya, ini P, ini V. Kemudian kita punya 2 buah grafik yang bentuknya kayak gini. Ini panah pertama, ini panah kedua. Nah, kalau ditanya berapa usaha dari A, ini anggap titik A, ini titik B, ini titik C.
berapa usaha pada proses A, B, lalu lanjut sama C. Berarti dari A sampai ke C. Nah, besar usaha pada proses A, B, sama C, karena ini berupa grafik terbuka, maka sama saja dengan luas daerah di bawah grafik. Ambil daerah di bawah grafik ini, terus kita arsir. Maka usaha adalah luas arsiran ini. Oke? Kalau dia terbuka. Nanti mencari luasnya tinggal ngitung kalau dia berupa persegi panjang, panjang kali lebar. Kalau trapesium, ya pakai rumus trapesium. Kalau segitiga, pakai rumus segitiga. Kalau gambarnya kayak gini, ini bisa kita bagi dua. Satu buah trapesium, oke? Yang satu ini trapesium, yang dua ini nanti berupa persegi panjang. Nah, tinggal ditambahkan luas persegi panjangnya, tambahkan sama luas trapesiumnya. Oke? Ini yang pertama, kalau grafiknya terbuka. Terus yang kedua, kalau grafiknya berupa grafik tertutup. Grafik tertutup, atau sering juga kita sebut sebagai siklus. Siklus, artinya grafiknya balik lagi ke titik semula. Kayak gini misalkan. Ini P, ini V. Terus grafiknya berbentuk kayak gini. Nah, balik ke titik semula. Dari A, B, C, balik lagi ke A. Nah, A, B, C ini kita sebut sebagai siklus. Oke. Nah, W, besar usaha pada sebuah siklus itu sama dengan luas daerah di dalam siklus. Luas daerah dalam siklus. Di dalam bidang ini. Di dalam grafiknya. Maka luas yang mana? Ya berarti luas yang diarsir ini yang berada di dalam segitiga ini yang nanti akan menjadi usahanya. Oke? Nah, kalau gambarnya, ya rumus luasnya tergantung dari bentuknya. Kalau dia segitiga, alas kali tinggi bagi 2. Kalau dia persegi panjang, panjang kali lebar. Dan seterusnya. Oke? Nah, sekarang kita lihat soal yang tadi. Kita punya siklus besar usaha yang dilakukan gas pada proses A, B, C, A. Dari A balik lagi ke A. Berarti siklus. Nah, karena ini berupa siklus, maka usaha adalah luas daerah yang berada di dalam siklus ini. Oh ya, tadi Kak lupa. Kalau pada siklus, ini ada tambahannya. Pada siklus, usahanya juga bisa bertanda positif sama negatif. Kalau pada panah terbuka, ke kanan positif, ke kiri negatif. Nah, kalau pada siklus, positif negatifnya dilihat dari arah siklusnya, arah perputaran panahnya. Kalau arah perputaran panah searah jarum jam, perputaran panahnya searah jarum jam, maka W-nya itu bernilai positif nanti. Oke? Kalau arah perputarannya sebaliknya, arah perputarannya melawan arah jarum jam, maka W-nya akan bernilai negatif. Nah, sekarang untuk soal ini, dari A ke B, dari B ke C, dari C ke A, berarti siklusnya muternya kayak gini. Itu searah atau berlawanan jarum jam? Searah. Berarti nanti W-nya bernilai positif. W sama dengan luas segitiga. Ini bidangnya berupa segitiga. Yang mana yang bisa kita anggap alas? Ini alasnya misalkan. Oke. Yang ini tingginya. Nah, berapa alasnya? Alasnya sama dengan, ini angkanya berapa? 2, yang B angkanya 8. Maka panjang dari 2 ke 8 berapa? 6. Satuannya meter kubik. Oke. Terus tingginya berapa? Tingginya ini angkanya 1 kali 10 pangkat 5 ya. Ini 3 kali 10 pangkat 5. 1 kali 10 pangkat 5 sama 3 kali 10 pangkat 5. Maka selisihnya berapa? 2 kali 10 pangkat 5. Maka apa rumus luasnya? Rumus luas segitiga, alas kali tinggi bagi 2. 6 kali 2 kali 10 pangkat 5 dibagi 2. 2-nya coret, jadi berapa? 6 kali 10 pangkat 5 Joule. Jadi jawabannya adalah D. Oke. Kita lanjut. Soal nomor 8. Nah, ini kita udah ngebahas mesin Carnot. Mesin Carnot. Mesin Carnot sering juga disebut sebagai mesin pemanas. Mesin pemanas ini maksudnya mesin yang memanfaatkan panas untuk dijadikan usaha. Dia menyerap panas, lalu panasnya diubah menjadi usaha. Apa contoh mesin Carnot? Motor, mobil.
Bensin di dalam mesinnya kan dibakar, nanti menghasilkan panas. Nah, panasnya digunakan untuk jadi usaha. Usahanya berupa apa? Usahanya berupa ban mobil atau ban motor yang bergerak. Nah, secara umum diagram sederhana mesinnya bisa kita buat jadi gambar kayak gini. Yang pertama, mesinnya dia akan menyerap kalor. Kita sebut aja Ki serap. Oke. Nah, kalor yang dia serap ini akan dia lepas sebagian menjadi usaha W, oke, atau usaha. Nah, nggak mungkin 100% kalor yang diserap itu berubah jadi usaha. Idealnya yang paling bagusnya emang kayak gitu. Yang diserap 1000, yang diubah jadi usaha juga 1000. Tapi enggak. Sebagian lagi, karena nggak mungkin ideal, sebagian lagi akan dibuang atau dilepas. Jadi yang dilepas ini adalah yang terbuang. Makin banyak yang terbuang, maka makin jelek mesinnya. Bagusnya itu yang paling perfect itu ya kalau seandainya yang diserap sama dengan yang berubah di usaha. Nah, dalam mesin Carnot ada satu besaran yang biasa ditanya yang disebut sebagai efisiensi mesin. Efisiensi ini bisa jadikan sebagai patokan untuk menentukan mesin ini bagus atau tidak. Lambangnya kayak gini. Oke? Efisiensi nanti dirumuskan sebagai perbandingan W sama Q. Karena dia biasanya pakai satuan persen, kita kali sama 100%. Kalau nggak kali 100% juga nggak apa-apa, tapi satuannya jadi pecahan desimal, bukan pakai persen nilainya. Oke. Terus apa hubungan Q serap W sama Q lepas? Sesuai dengan gambar ini, yang masuk ke dalam mesin adalah Q serap. Sementara yang keluar adalah W sama Q lepas. Maka sesuai dengan hukum Kala energi yang masuk sama dengan energi yang keluar. Yang keluarnya ada 2, berarti W ditambah sama Q yang dilepas. Ini hubungan keduanya. Sehingga rumus efisiensi bisa kita uraikan lagi. Atau rumus efisiensi yang kedua, efisiensi W bisa kita ubah. W itu berarti Q serap yang dikurang sama Q lepas. Oh ya, ini Q-nya QS yang di bawah ya. Q serap yang dikurang sama Q lepas. Sehingga kalau kita ubah W-nya, nanti rumusnya akan menjadi 1 yang dikurangi sama Q lepas yang dibagi sama Q serap. Kenapa kayak gitu? Ini kan W sama dengan QS kurang QL. QS bagi QS jadi 1. Tinggal QL bagi QS. Juga kali sama 100%. Dikali 100%. Oke? Ini rumus efisiensi yang kedua. Terus rumus efisiensi yang ketiga. Ada satu lagi rumus efisiensi. Atau rumus efisiensi berikutnya. Kalau diketahui suhu, tempat mesin menyerap kalor itu suhunya kita sebut dengan suhu tinggi. T tinggi, kita sebut aja TT. Oke? Tempat kalor yang dilepas adalah suhu rendah, TR. Sering disebut dengan reservoir suhu rendah, reservoir suhu tinggi. Tempat kalor yang diserap, tempat kalor yang dilepas adalah reservoir suhu rendah. Nah, nilai Q itu sebanding sama nilai T. Sehingga rumus ini bisa kita ubah juga menjadi efisiensi sama dengan 1 yang dikurangi sama T rendah bagi sama T tinggi. Q itu sebanding sama nilai T-nya. Jadi T rendah bagi sama T tinggi. Juga dikali sama 100% biar satuannya jadi persen. Ini rumus efisiensi. 3 buah ini. Oke? Nah, sekarang coba lihat. Sebuah mesin Carnot menyerap kalor sebesar 800 Joule. Menyerap kalor berarti Q yang diserap 800 Joule. Oke? Pada suhu 487 derajat Celcius, berarti itu T tingginya. T tingginya 487 derajat Celcius. Nah, setiap suhu pada termodinamika ini harus kita ubah menjadi Kelvin. Ubah ini jadi Kelvin. 487 tambah 273. Ayo berapa ini kalau ditambahkan? Nanti dapatnya 750 Kelvin. Oke? Dan membuangnya pada suhu dingin, pada reservoir dingin, berarti ini T rendahnya 31 derajat Celcius. Kalau tambahin 273 ini berapa? 31 tambah 273 sama dengan berapa nanti nilainya? 273 tambah 31 itu nanti nilainya sama dengan 3 berapa itu? 304 derajat Celcius. Oke? Ini kayak angka ada yang salah. Bentar Kak cek dulu. Iya, ada yang salah angkanya. Ini bukan 31. Ini harusnya
nggak bisa dihapus ya. Ini harusnya 27 derajat Celcius. Oke? Jadi kalau 27 derajat Celcius nanti jadinya kok nggak bisa? Kalau 27, maka Kelvinnya jadinya 27 tambah 273 jadinya 300 derajat Celcius. Kok 300 derajat Celcius? 300 Kelvin. 300 Kelvin. 300 Kelvin. Oke? Nah, sekarang coba perhatikan. Yang ditanya, berapa besarnya usaha yang dilakukan oleh mesin? Karena kita punya T tinggi sama T rendah, oke? Nah, kita mau nyari usaha. Ini T tinggi T rendah digunakan buat efisiensi. Efisiensi nanti juga bisa dicari menggunakan usaha. Berarti kita bisa gunakan ini, oke? Karena ini rumus efisiensi dan ini juga rumus efisiensi, maka bisa kita tulis usaha yang dibagi sama QS, usaha bagi sama QS yang dikali 100% sama dengan 1 kurang T rendah bagi sama T tinggi yang dikali sama 100%. Jadi 100%-nya dicoret karena ini kita samakan. Nah, sekarang tinggal masukkan angkanya. W dibagi sama QS. Berapa QS? 800. 1 kurang T rendah bagi T tinggi. Berapa T rendahnya? 300 dibagi 750. Bisa disederhanakan nggak? Sama-sama bagi 150. Nanti dapatnya di atas jadi 2, di bawah jadi 5. Berarti 1 kurang 2 per 5. Berapa 1 kurang 2 per 5? 3 per 5. 3 per 5 sama dengan W yang dibagi sama 800. Berarti kalau W saja, 800-nya kali silang. W per 800, 800-nya kali silang ke sana. 800 kali 3 bagi 5. Oke? 800 kalau dibagi 5 dapat berapa? 160. Kalau dikali 3 jadinya 480 Joule. Maka jawabannya adalah A. Oke? Lanjut, soal nomor 9. Masih berkaitan sama mesin Carnot. Mesin Carnot bekerja pada reservoir suhu tinggi. T tinggi sama dengan 527 derajat Celcius. Jadi yang Kelvin tambah 273 maka jadi 800 Kelvin. Oke? Efisiensinya sama dengan 50%. Nah, agar efisiensi naik, dinaikkan efisiensinya. Efisiensinya naik menjadi 75%. Maka reservoir suhu tingginya harus dinaikkan jadi berapa? T tingginya jadi berapa? Karena kita melakukan pengubahan, maka ini anggap T tinggi 1, efisiensi 1. Ini efisiensi 2, kita mau nyari T tinggi 2. T rendahnya gimana? Karena T rendahnya nggak ada disebutkan di sini, nggak ada disinggung-singgung, berarti T rendahnya kita anggap tetap. Biasanya di soal juga dikasih tahu, T rendahnya tetap katanya. Nah, untuk mencari T tinggi 2 ini, cari dulu berapa nilai T rendahnya. Masukkan ke rumus efisiensi. Efisiensi sama dengan 1 kurang T rendah bagi T tinggi kali 100%. Kalau biasanya kalau mau ngitung 100%-nya nggak perlu ditulis, tapi efisiensinya ubah jadi pecahan desimal. 50% itu sama aja dengan 50 per 100 atau setengah. 1 kurang T rendah yang dibagi sama T tingginya berapa? 800. T rendah bagi 800-nya pindah ke sebelah. T rendah bagi 800 sama dengan 1 kurang 50 per 100, sederhanakan setengah. Berapa 1 kurang setengah? Setengah. T rendah bagi 800 sama dengan setengah. Berarti kalau dikali silang, T rendahnya sama dengan 400. 800 kali 1 bagi 2. Nah, ketika T rendahnya kita udah dapat 400, masukkan ke rumus efisiensi yang kedua. Efisiensi sama dengan 1 kurang T rendah bagi T tinggi. Efisiensi yang kedua udah ada angkanya 75 per 100, 75%. 1 kurang T rendahnya tetap berarti pakai T rendah yang tadi, 400 dibagi T tinggi. T tinggi yang kedua yang mau kita cari. Oke? Nah, nyarinya sama kayak gini juga. Pindahkan ini ke sebelah. 400 dibagi T tinggi yang kedua sama dengan 1 kurang 75 per 100 disederhanakan sama-sama dibagi 25. 3 per 4. Berapa 1 kurang 3 per 4? 1 per 4. Oke? T tingginya kali 1 jadi T tinggi.
4-nya kali 400 jadi berapa? 1600 Kelvin. Oke, maka jawabannya yang mana? C. Salah kalau jawab C. Hati-hati. Meskipun angkanya 1600, ini satuannya Celcius. Kadang-kadang salahnya gara-gara itu. Udah benar ngejawabnya, lihat angkanya ada di pilihan jawaban, langsung jawab. Padahal satuannya beda. Yang diminta satuannya Celcius. Yang kita punya satuannya Kelvin. Berarti kalau mau jadikan Celcius, ya 1600 kurangi sama 273. Berapa itu? Dapatnya 1327. Ada? Nggak ada. Ini kita ubah aja nih. Ini yang D harusnya nih 1327. Kayaknya Kak nggak konsen nulis soal. Oke? Derajat Celcius. Maka jawabannya D yang udah kita ralat. Sip. Biasanya selalu ada soal tentang mesin Carnot. Nah, ada satu tipe lagi yang berkaitan sama mesin Carnot. Berupa grafik yang dikasih tahu. Kita bahas dulu. Contoh lainnya. Kita punya grafik. Ada grafik siklus Carnot katanya. Grafik siklus Carnot. Rumusnya masih pakai rumus yang tadi juga. Efisiensi. Di antara 3 rumus efisiensi yang tadi. Nah, biasanya grafik siklus Carnot itu nanti gambarnya kayak gini. Ada isotermik, ada adiabatik. Ingat, yang adiabatik itu yang lebih curam. Terus ada isotermik lagi, ada adiabatik lagi. Panahnya biasanya searah jarum jam. Oke. Nah, nanti ditulis ini T1, ini T2. Misalkan T1-nya berapa ya? T1-nya misalkan 1500 Kelvin. T2-nya misalkan 300 Kelvin. Terus dikasih tahu ada panah di sini. Q yang di sini sama dengan 5000 Joule. Yang ditanya berapa Q yang dilepas? Oke. Atau ini ditulis Q2, yang di atas ini tulis Q1, yang di bawahnya tulis Q2 misalkan. Q2-nya berapa? Terus yang ditanya berapa Q2 dan usaha? Q2 dan W sama dengan berapa? Nah, coba lihat. Yang mana yang suhu tinggi, mana yang suhu rendah, perhatikan aja angkanya. Berarti suhu tingginya 1500, suhu rendahnya 300. Oke? Terus Q1 ini, tadi kita kan mengenal ada Q serap sama Q lepas. Yang mana yang Q serap? Q serap itu terletak pada T1. Nah, yang 5000 ini kan panahnya ke T1. Berarti yang Q1, yang 5000 itu adalah yang Q serap. Q serapnya 5000 Joule. Q2 ini berarti Q lepasnya. Oke, Q lepas ini yang Q2 dan itu yang ditanya. Apa rumusnya tadi? Efisiensi sama dengan 1 kurang T rendah bagi T tinggi. Atau efisiensi kalau pakai Q lepas sama Q serap, efisiensi itu sama dengan 1 kurang Q lepas dibagi sama Q serap. Karena sama-sama 1 kurang 1 kurang, berarti ini sama aja sama ini. Oke? Q lepas bagi Q serap sama aja dengan T rendah bagi T tinggi. Q lepas dibagi Q serapnya 5000. T rendahnya 300 yang dibagi sama T tingginya 1500. Coret dulu. 300 sama 1500 sama-sama dibagi 300, di bawahnya dapat 5. Kali silang 5000-nya ke atas, 5000 bagi 5. Berarti Q lepasnya sama dengan 1000 Joule. Gimana dengan usaha? Kembali ke rumus awal. Q serap sama dengan Q lepas yang ditambah sama usaha. Kalau yang diserapnya 5000, yang dilepasnya 1000, berarti yang diubah menjadi usaha itu adalah 4000. Berarti W-nya 4000 Joule. Oke? Ini yang juga sering keluar soal siklus Carnot yang berkaitan sama grafiknya. Oke? Kita lanjut soal nomor 10. Kelewat. Suatu gas berada dalam lemari pendingin. Oke, sekarang kita masuk ke mesin pendingin. AC atau kulkas. Oke, kipas angin nggak masuk ya. Mesin pendingin. Sehingga mengembun dan memiliki suhu 27 derajat Celcius. Jika suhu di dalam lemari pendingin adalah min 23 derajat Celcius, ada suhu dalam mesin,
min 23 derajat Celcius. Terus suhu 27 itu ini karena lebih panas, maka ini nggak mungkin di dalam lemari es. Oke, ini suhu di luar berarti. Suhu di luarnya sama dengan 27 derajat Celcius. Ya ditanya koefisien performansi. KP, koefisien performansi. Kalau mesin pemanas, bagus atau enggaknya mesin dihitung dari efisiensi. Kalau mesin pendingin dihitung dari koefisien performansi. Oke? Kita bahas dulu mesin pendingin. Diagram mesin pendingin itu kebalikannya diagram mesin Carnot atau mesin pemanas. Pada mesin pendingin, usahanya itu nggak keluar, dia nggak ngasilin usaha, tapi dia menyerap usaha. Ada usaha yang diserapnya. Kulkas menyerap usaha. Dari mana usahanya? Dari listrik. Oke? Terus Ki yang diserapnya ada di bawah. Ki serap. Oke? Dia menyerap kalor. Dari mana yang kulkas nyerap kalor? Dari dalam kulkas. Jadi ruangan di dalam kulkas, kalornya diserap lalu dibuang ke belakang. Belakang kulkas panas kan? Dilepas ke belakang. Oke? Nah, tempat dia menyerap kalor di dalam kulkas di bagian dalam itu suhunya suhu dingin, T rendah. Tempat dia melepasnya itu suhunya suhu tinggi. Oke? Ki serap sama Ki lepas. Nah, KP, koefisien performansi. Koefisien performansi adalah perbandingan antara berapa banyak Ki yang diserap dengan W, dengan usaha yang diserap juga. Oke? Usaha yang diambil itu dari listrik, Ki yang diserap itu dari ruangannya. Semakin banyak Ki yang diserap dan semakin kecil W-nya, maka semakin bagus kulkasnya. W ini listriknya. Listriknya makin besar, maka kulkasnya makin boros berarti. Oke? Kalau Ki yang diserap itu ya berapa banyak kalori yang diserap. Makin banyak kalori yang diserap, maka makin dingin di dalam kulkasnya. Nah, koefisien performansi perbandingan antara jumlah kalori yang diserap dengan usaha. Kalau kita lihat panah-panahnya, coba. Ki yang dilepas kan ada di atas. Ki yang dilepas. Oke, sama dengan yang masuknya ada 2, yang dilepasnya 1, yang masuknya ada 2. Berarti W tambah Ki yang diserap. Kadang-kadang Ki lepas ini diberi nama Ki 1, ini Ki 2. Oke? Kalau lebih senang lepas sama serap biar jelas. Kalau kita mencari W, QL sama dengan W tambah QS. Berarti kalau W saja, Ki yang dilepas dikurangi sama Ki yang diserap. Kalau kita masukkan, berarti jadinya Ki lepas kurang W-nya harusnya diubah. Maka jadinya QS yang dibagi sama QL yang dikurangi sama QS. Nah, ini nilai KP. Dan tadi kita juga bilang, kalor itu berbanding lurus sama T. Oke? Sehingga kita bisa ngitungnya pakai Ki atau kita bisa ngitungnya pakai T. Ki serap, T apa yang berada di Ki serap? T rendah. Berarti KP-nya sama dengan T rendah yang dibagi sama QL. T-nya T apa? T tinggi. T tinggi yang dikurangi sama Ki serap, T-nya T rendah. Maka ini rumus dari KP. Oke? T rendah dibagi sama T tinggi yang dikurangi sama T rendah. Sekarang lihat soalnya. T di dalamnya min 23, T di luarnya 27. Maka yang di dalam ini yang kita sebut sebagai T rendah. Yang di luar ini kita sebut sebagai T tinggi. Oke? KP, karena diketahuinya berupa T, maka pakai rumus ini. KP sama dengan T rendah, berarti min 23 derajat Celcius. Jangan lupa ubah ke Kelvin. Oke? 273 kurang 23. Jadi berapa? 250 Kelvin. 250 Kelvin. Nilai KP-nya. Terus T tingginya 27 derajat Celcius. Berarti 273 tambah 27. Jadi berapa? 300 Kelvin. Maka T rendah 250, T tinggi 300 dikurangi 250. 250 dibagi 300 kurang 250, 50. Dapatnya 5. Berarti koefisien performansinya sama dengan 5. Oke? Sip. Kita cukupkan.
Alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa lihat video untuk materi bab yang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.